skena kreasi. Yang kedua ini ada subtema skena distribusi. Maksud dari skena distribusi ini tuh untuk melihat peran kota, pemerintah, galeri, dan organisasi masyarakat untuk dapat mengakses ke karya, termasuk peran otoritas kebijakan dalam mengelola dan serta berhubungan dengan penciptaan. Terus dua subtema lagi, ada apa lagi nih masih Arya? ada dua lagi nih. Yang ketiga ada skena apresiasi. Ini berdampak terhadap kegiatan sosial yang contohnya perekonomian masyarakat dan keilmuan akademisi. Dan yang keempat yaitu kontekstualisasi yang bertujuan untuk mengolah data untuk dapat menjadi strategi untuk penciptaan dan distribusi pengetahuan lintas ilmu gitu. Oke, jadi ada 4 tema yang benar-benar keren banget di Tilik Fest 2024 ini. Tapi nggak bakal bisa sekeren ini dan semeriah ini acara Tilik Fest tanpa adanya dukungan-dukungan dari pihak tertentu. Nah, dukungannya ini ada dari siapa aja nih Arya? Oke, yang pertama pastinya ada strategic partner nih, yaitu ada Heterospace, ada Rutan Stats, ada Tisakops, ada Mesin Rekam, ada Pustaka Pena, ada Labeless, Studio Tangkilan, Rumah Barata. Selain itu juga didukung oleh Pacar Merah, Solo Solo, Isi Surakarta, IVA, Envisual, Hima Foto, Lokananta Record Store, Hero Mataya Art Heritage, Alodie Eco Print, dan untuk F&B partner ada Sanjip, Claypot, Kopi Alo, Gulo Jowo, Sawahita, Kopi Dawo, dan untuk alternatif and kind sponsor ada Macan Berlian. Tapi gak hanya itu aja, ternyata Loka ini juga didukung dengan tampilan dan media partner dari LPM Pabelan UMS, LPM Justisika FH UMS, LPM Intuisi Isi Surakarta, LPM Apresiasi Unisri Surakarta. Radionya ini ada dari TA Radio, Meta FM, Rakma FM, dan untuk Solo Post Media Group ada dari Rembak.co, Geleran.id, Senirupa.id, Lok Kreatif, ada media berbasis komunitas dari Inisiatif Base Kolektif Media, Leluasa, Mugodados Kreatif, Ngelituk Podcast, Teaser Tokoh Media, Muda Mudi Solo, Dokumentasi Gigs, Polisi Skena, Bilik Terai, SPIS, Rusa Menjana Bookstore, Instansi Eksekutif, dan Kominfo. Banyak banget nyata ya yang mendukung pada hari ini gitu ya, di Tilik Fest ini banyak banget gitu. Oke, mungkin beri tepuk tangan sekali lagi ya untuk teman-teman yang udah mendukung kegiatan Tilik Fest kali ini ya. Betul sekali. Nah, buat teman-teman yang udah menghadiri Tilik Fest ini, mungkin bisa kali ya bikin story Instagram. Dan jangan lupa mention @Tilik Fest dan juga mention siapa lagi nih? Lokananta Blog. Oke. Betul. Jadi itu bisa di-mention, siapa tahu nanti di-repost ya. Yang pertama tadi ada Tilikan Fest dan juga ada Lokananta Blog gitu. Betul. Nah, setelah ini ada sesi yang benar-benar kita tunggu pada sore hari ini, tapi tunggu dulu ya. Tapi tunggu dulu nih, setelah ini pastinya kan teman-teman di sini kan pada nongki, pada bawa makanan dan minuman ya. Dan jangan lupa pastikan ya sampah-sampahnya mungkin bisa disimpan dulu, nanti bisa dibuang ke tempat sampah ya. Iya, betul banget. Karena gitu. kita harus menjaga kebersihan juga lingkungan ya. Jangan sampai suasananya nanti jadi semrawut karena sampah di mana-mana. Benar sekali. Begitu. Nah, langsung aja ya. Jadi setelah ini bakal ada sesi atau tilikan ke-8 yang temanya ini politik dan budaya kibul, orang makan orang gitu. Nah, pada diskusi sore hari ini akan dipandu oleh Rudi Agus Hartanto. Mungkin bisa dijelaskan nih Arya, siapa Bapak Rudi Agus Hartanto ini? Beliau ini adalah Rudi Agus Hartanto, ini adalah peneliti bahasa dan wacana yang menaruh perhatian pada wacana musik. Nah, ini serta bentuk seni pertunjukan lainnya. Ini beberapa risetnya ini adalah sudah tersebar di jurnal nasional. Beberapa tulisannya juga tersebar di media, bergiat di Kamar Kata Karanganyar dan Sanggar Bima Suci.
dan aktif memproduksi podcast melalui kanal Glituk Podcast. Oke, jadi biar lebih cepat aja kali ya. Mungkin teman-teman juga udah nggak sabar untuk berdiskusi bersama selama nanti ya sore ini ya. Dan bisa juga mungkin kalau ada yang dibingungkan atau pengen ikut meramaikan diskusinya, Benar. boleh banget ya, karena ini ya namanya diskusi. Jadi kita harus bisa sama-sama komunikatif gitu loh. Iya, komunikator dan Katif. Sama atau beda sih itu dua katanya? Iya, benar. Oke, jadi tanpa tunggu lama mungkin langsung saja ya kita serahkan kepada Rudi Agus Hartanto untuk mengambil alih acaranya. Iya. Satu, dua, tiga. Selamat sore kawan-kawan. Udah dimulainya dari selamat sore dulu aja. Aku mau absen kawan-kawan yang datang pada sore hari ini. Tapi dalam tingkatan kecamatan. Kalau kemarin Mas Panji itu tingkatan kota, aku mau tingkatan kecamatan gitu. Kalau yang tidak tersebut nggak apa-apa. Pengetahuan geografiku sangat minim. Ada teman-teman yang dari kecamatan saya Mojogedang gitu. Oh gak enak ya. Mojogedang baru nyinom soalnya ini hari Sabtu ya. Kesibukan Karang Taruna itu sangat padat sekali gitu. Kemudian dari Mojodoyong Sragen ada gak ini? Oh gak ada. Terus dari Mojolaban. Wah gak ada. Jadi ini orang-orang mungkin aku kalau nyebut kabupaten, kita semua adalah warga kebanggaan kabupaten ya teman-teman. Meskipun kita di Surakarta atau di Solo gitu. Jadi izinkan aku untuk jadi moderator. Profil yang dibacakan MC itu hanya untuk kepentingan daki-daki di poster itu aja. Terus kemudian sebenarnya itu adalah anggota Karang Taruna bagian divisi olahraga, meskipun olahraga saya sangat ngadat sekali gitu. Jadi sore ini kita akan berdiskusi mengenai buku Seno Gumiraji Dharma, Orang Makan Orang, dengan Mbak Alia Swastika dan Pak Seno, dan juga judul diskusi pada sore ini adalah politik dan budaya kibul, orang makan orang. Sejujurnya dari tadi saya sudah mungkin sejam dengan Pak Seno, saya sedikit tersinggung dengan judul Pak Seno gitu. Kenapa? Jadi waktu SD dulu, jadi untuk teman-teman yang mungkin kelahiran tahun 95 sampai tahun 2000 mungkin, ketika SD jadi sekitar tahun 2000-an, barangkali pernah dengar nama Sumanto gitu. Itu adalah bapak saya teman-teman. Itu adalah nama bapak saya dan itu membuat saya sedikit tersinggung gitu. Makanya poster ini tidak saya bagikan ke grup keluarga gitu. Gitu. Jadi saya memang mudah ini, hatinya cilik gitu kalau kata orang Mojogedang gitu. Hati saya itu hati cilik. Pada diskusi malam ini, sore ini kita akan berbicara sama Seno Gumiraji Dharma. Siapa yang nggak tahu Seno Gumiraji Dharma? Ayo, siapa yang nggak tahu? Kalau ada nggak tahu, ya nanti cari. Bukunya banyak banget coy, serius, bukunya banyak banget. Ini profilnya tipis ini. Seno Gumiraji Dharma adalah penulis yang telah menghasilkan sejumlah buku maupun artikel-artikel di media cetak dan elektronik. Di antaranya Tiada Ojek di Paris, Jejak Mata, Pyongyang, dan Jokowi Sengkuni dan Machiavelli. Nah, untuk buku Orang Makan Orang teman-teman bisa mendapatkan di Bazar Buku gitu. Kemudian yang kedua akan bersama Mbak Alia Swastika, merupakan kurator. Ia mendapatkan fellowship untuk mempelajari seni kontemporer di Berlin. Kemudian mendapatkan kesempatan yang sama untuk pergi ke Amerika Serikat,
melalui dukungan ASEAN Cultural Council. Ia terlibat dalam pendirian Art Gallery, platform untuk seni kontemporer Indonesia dan menjabat sebagai direktur program di sana hingga 2018. Wah, ini belajar membaca waktu sekolah, coy. Pada 2019, dengan dukungan Ford Foundation menerbitkan penelitian tentang seniman perempuan pada masa Orde Baru. Topik yang dilanjutkannya hingga sekarang itu. Nah, buku dari protes ke proses dan seni kontemporer, kemudian sejarah dan ingatan bisa teman-teman dapatkan ke sana. Kemudian saya akan ditemani oleh Pak Fatih, dosen muda sejarawan dari ISI Yogyakarta, sejarawan tertarik pada kajian sejarah, filsafat, budaya, seni, dan sastra. Pengajar sejarah di ISI Yogyakarta, peneliti di Pusat Studi dan Dokumentasi Historiografi Indonesia. Kepala redaksi penerbit Selak Lali, bukunya Melukis di Tengah Perang terbit pada awal 2024, serta kerap menulis esai dan artikel ilmiah tentang sejarah dan kebudayaan. Bergiat di Surakarta dan Yogyakarta. Jadi nanti yang bapak-bapak itu cuma Pak Fatih, sisanya mas-mas dan mbak-mbak gitu. Kemudian ada ditemani satu orang lagi, Soifur Ridhoi. Adalah penulis dan sutradara pertunjukan yang bekerja di perlintasan antara seni pertunjukan, sastra, fotografi, seni visual, dan gambar bergerak. Nah, ini apa ya gambar bergerak ya, nanti tanya. Sesekali ia juga bekerja sebagai peneliti, dramaturg, dan kurator dalam helatan seni pertunjukan dan seni rupa. Ia tertarik dengan batas-batas spektrum antara repertoar sosial dan teater, antara spekulasi dan data sejarah, serta representasi dan presentasi. Jadi untuk Pak Seno, kemudian Mas Seno, Pak Fatih, Mas Sohiful dan Mbak Alia, saya ajak ngobrol ke depan. Monggo, kita akan mendesakan, ya keplok-keplok dulu teman-teman. Keplok-keplok dulu. Ya, gitu, keplok-keplok dulu. Monggo Bapak, Mas, Pak Fatih, monggo Mbak Alia dan Mas Sohiful. Monggo Pinara. Ya, karena saya di sini inferior. Bapak tengah mawon, Bapak. Ini harus di sini ya. Pak Sino tengah aja, Pak. Biar fotonya nanti bagus. Di sini aja nggih. Oh ya, di hijau. Ya. Monggo Mas Saiful. Tengah nggih, Mas? Tengah mawon, Mas. Oh, Mbak Lia di tengah. Oh, masih ke toilet. Ya, jadi di antara teman saya panggil kawan-kawan enggak apa-apa nggih? Enggak berani. Karena saya sangat inferior, nanti saya akan duduk sama mbak-mbaknya saja ya. Dredeg gitu, Pak. Mas-mas dan oh ya, kursi kosong gitu. Yang sekarang akan diperebutkan gitu. Jadi apa ya? Dredeg coy. Dredeg friend. Jadi diskusi malam ini itu basisnya buku ini teman-teman. Oh iya, barangkali ada tor yang bisa dibagikan dari kawan-kawan gitu. Langsung aja ya ke Pak Sino gitu. Orang-orang aku linggo ning kene wae. Kene wae ngopo to. Jadi enggak, wah ini ndaki-ndaki banget aku Mas. Gitu. Jadi bagaimana Pak ketika generasi kami gitu, generasi yang waktu SD tadi, keluarga saya, enggak, guyon. Bagaimana kemudian secara kulit gitu, hari ini kita mandang politik di tengah kita melihat politik itu hanya politik praktis, padahal di buku ini teman-teman itu dijelaskan banyak sekali banyak sekali medium-medium politik gitu. Tetapi ketika kita menyebutkan istilah politik itu hanya dipahami dari sudut pandang politik praktis atau pilkada, kemudian hubungan calon-calon dengan konstituennya dan sebagainya. Begitu Pak. Mas. Iya, saya baca tornya ya. Yang saya baca itu kegelisahan. Iya. Ya. Kegelisahan karena setiap kepala setelah reformasi pada dasarnya sadar politik.
itu sudah pasti. Ya. Mereka mampu dan sadar bereaksi terhadap apapun, ya, wacana apapun yang berkembang dalam dunia politik, gitu. Dan hari-hari ini yang saya baca itu, atau minimal dari Tor itu, gitu, itu ada sebuah kegelisahan, seolah-olah berlangsung sebuah proses yang keliru, gitu. Ya. Tapi kalau kita mengamati dunia politik, bukan hanya dalam politik praktis, urusan partai-partai, dalam apapun yang berurusan dengan siapa menguasai siapa, gitu ya. Yang tidak harus berkonotasi negatif ya, gitu ya. Saya ingin jadi orang baik, paling baik di dunia gitu. Itu juga cara-caranya pasti politis. Iya. Ya. Saya ingin jadi orang baik tanpa semua orang harus tahu misalnya. Itu juga sebuah sebuah saya bisa sebut manipulasi. Gitu. Ya. Karena manipulasi itu satu siasat, satu cara untuk mencapai apa yang diinginkan. Jadi kalau dia ingin jadi orang sederhana, ya dia melakukan banyak hal baik tanpa orang perlu tahu gitu. Ya, gitu. Barangkali ada harapan. Kalau orang tahu saya tidak mempublikasikan diri, maka orang akan tahu saya orang rendah hati ya gitu. Ada pamrihnya secuil, tapi mending daripada pamrih satunya gitu kan. Apa itu, Pak? Tapi harus juga percaya bahwa ada orang benar-benar tidak punya pamrih, ya, gitu, ya, sebagai suatu cara untuk memenangkan kehendaknya sendiri juga ya. Saya ingin merdeka dari berhala kesuksesan, gitu kan, gitu, ya. Soalnya kalau kita semua ingin sukses itu dipikirkan cara-caranya terus kan. Mula-mula lulus sekolah, itu kan. Susah lagi sekolah itu kan, ngerjain tugas, nilainya harus A, ranking harus nomor 1, gitu kan. Setelah itu entah ngapain lah gitu. Dan ya nomor 1 itu hanya di piramid teratas, yang lainnya nomor 2 ke bawah. Itu hanya frustrasi terus gitu. Nah, dengan latar belakang ini, saya kira kita melihat segala sesuatu yang disebut curang, yang disebut tidak jujur, itu menjengkelkan gitu ya. Dan barangkali ingin mengganyang orang-orang yang tanpa malu-malu melakukannya. Baik, tapi ini sebagai bahan diskusi menurut saya yang terpenting dalam politik apapun, entah tingkat RT, entah dalam keluarga, entah dalam sepak bola atau dalam seni gitu kan. Yang dipikir jangan mengkritik atau tidak mengkritik orangnya. Ya. Jangan berpikir orang, berpikirlah wacana. Kenapa orang seperti itu bisa lahir? Ini bukan soal kelahiran. Orang seperti itu bisa lahir sebagai produk budaya. Ya. Karena siapapun yang melakukan kecurangan dengan terang-terangan, itu dia tidak merasa dirinya curang kok. Dia bilang bismillah kok. Dengan langkah pertamanya itu dia merasa dirinya benar. Ya, maka melakukannya dengan tabah, ya. Gitu. Jadi yang harus kita pikirkan adalah sistem nilainya. Nilai-nilai macam apa? Budaya macam apa? Gitu, ya. Sistem sosial macam apa yang menghalalkan produk seperti ini? Wong nyatanya kan orang seperti ini tidak masuk rumah sakit jiwa, tidak dipenjara, gitu loh. Secara sah, resmi, legal, halal, gitu loh. Yang pikirkanlah sistemnya. Kita hidup dalam sistem sosial macam apa, gitu. Dalam konstruksi budaya macam apa. Ya. Ini terbukti, ya. Dengan apa yang terjadi 65, gitu kan? Kenapa membantai itu bisa halal gitu, bisa sah itu. Itu satu sistem, gitu kan? Gitu. Sistem ini berproses sehingga bisa reformasi 32 tahun kemudian. Berproses terus sehingga sekarang yang muncul kontra reformasi.
Gitu. Jadi tidak bisa kita mengganyang orang. Tapi mengubah sistemnya. Yang tidak bisa semalam. Cuman kalau dulu perlu 32 tahun, gitu kan? Yang membuat berbeda pada bersuara-orasi itu cara berpikirnya kan. Orang sudah pada titik jenuh, sudah pada akhir. Dan yang turun di jalan itu kan orang-orang yang tidak kenal sistem itu. Tidak takut, tidak apa, ditembak, maju terus gitu. Karena cara berpikirnya udah tidak bisa menerima lagi gitu. Tapi ini orang-orangnya udah tua semua sekarang. Udah pada tua-tua ini yang wah, ya, mending ngurus cucu sekarang ini mereka ini. Urus anak lah paling tidak, ya. Jadi, nah tugas orang hari ini. Tapi saya tidak menganjurkan secuil pun kekerasan perlu dilakukan. Itu norak. Pikiran. Ya. Jadi kalau kalian merasa terjajah, yang terjajah itu pikiran sebetulnya. Makanya jengkel kan. Mau puasa mogok makan gak ada yang peduli. Gitu. Tapi kita bisa mengubah cara berpikir sehingga merdeka. Ya, dari cara-cara berpikir yang membodohkan kita itu. Kalau kita cerdas, goodbye itu. Berlangsung reformasi dan tidak perlu 32 tahun. Gitu. Cara-cara itu bisa sangat intelektual. Ya. Baca buku misalnya sampai mampus. Jadi paham semua ini omong kosong gitu. Ya. Tapi juga bisa selain baca buku, diomonginlah isinya. Karena banyak orang tidak punya banyak kesempatan dan waktu untuk baca buku tebal-tebal berat-berat itu. Lebih baik dengar. Dan itu juga lumayan kok. Kalau ngomongnya pintar dipercaya, nah, mencerahkan. Kalau orangnya banyak, ya, dari 1 ke 5 orang, 5 orang ke 25 orang, 25 aja kali 5, nggak perlu 32 tahun. 1 kali masa pemilihan udah berubah seleranya. Kalau itu perlu dilakukan, lakukanlah. Jangan pasrah pada kodrat takdir lain-lain. Berjuanglah melawan itu. Ya. Karena yang disebut wacana dominan atau kuasa wacana itu menyuruh kita berpikir semua ini normal. Menyuruh kita berpikir semua itu wajar, dengan sendirinya harus diterima. Jangan-jangan sampai kita berpikir ini semua kodrat. Ya karena tidak kritis kan. Jadi siapapun yang punya kelebihan pengetahuan 1 senti pun tularkanlah itu. Gitu. Karena pengetahuan itu menjadi milik kan tidak gratis. Tidak tinggal klik kan. Sudah kita uji. Dan kita tahu kalau kita ingin berbagi cahaya gitu ya dalam apa yang dianggap kegelapan sekarang itu. Ya, bicarakanlah. Bicarakanlah terus. Ya. Sehingga semakin banyak orang seperti itu yang dipilih sebagai pemimpin akan bisa berubah. Baik tingkat RT ya, dan tingkat apapun yang menentukan hidup kita semua loh. Perhatikan itu. Kalau kita milih, kita nggak berpikir untuk kita sendiri. Untuk semua yang lain. Itu malah kita sendiri rugi nggak apa-apa. Nah itu kalau mau pura-pura baik ya. Seperti itu. Ya sekian dulu ya. Oke. Waktunya pendek. Ya. Wih, tiba-tiba ada tepuk tangan nih. Padahal orasi nih tadi teman-teman. Hanya salah saja pakai mikrofon, nggak pakai toa atau megafon gitu. Kalau Mbak Alia merespon apa ya yang disampaikan Pak Sino tadi terkait kuasa dan wacana, tadi di belakang juga menyinggung bahwa Mbak Alia juga baru saja dari Kendeng menemani ibu-ibu di sana. Nah, relasi yang terbangun di antara apa ya wacana kemudian sikap supaya kita sadar yang terbangun yang ditemukan Mbak Alia di sana bagaimana Mbak? Atau dalam pengalamannya? Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih teman-teman yang sudah
mendengarkan di forum ini. Senang sekali sore ini lihat banyak orang di ruang terbuka gini ya. Saya mungkin ingin menanggapi dulu gagasan tentang apa itu politik hari ini gitu ya. Kalau tadi kita membicarakan apakah kemudian politik selalu berhubungan dengan gagasan tentang negara, gagasan tentang partai atau sesuatu yang politik praktis gitu ya. Nah, kalau dalam seni atau secara umum kehidupan sehari-hari gitu ya, tadi Mas Seno sudah menyinggung gitu, politik itu juga soal pertarungan pengetahuan, pertarungan wacana gitu, yang bisa jadi itu sangat individual juga gitu ya. Nah, kalau dalam dunia seni gitu ya, karena saya nggak berani ngomong yang lain-lain gitu, karena saya taunya lebih banyak di seni gitu. Tapi di satu sisi saya melihat bahwa dalam seni sendiri ada dua hal, seni dan politik, kemudian politik seni gitu kan. Nah, kadang-kadang saya melihat bahwa seniman itu seringkali juga, atau pelaku seni secara umum gitu ya, seringkali terlalu sibuk dengan politik seninya gitu. Jadi politik seninya ini menjadi satu tujuan atau menjadi satu jadi kan tadi ingin menjadi yang terbaik, bagaimana menumbuhkan lingkup seni yang kompetitif gitu. Jadi seringkali dengan institusionalisasi seni atau institusionalisasi pendidikan seni, seolah-olah seni itu adalah lingkup praktis yang dia punya jenjang karir, atau dia punya profesionalitas, atau dia punya itu iklim yang kompetitif, ketimbang misalnya memikirkan bagaimana sebenarnya seni berhubungan dengan kehidupan sehari-hari gitu. Jadi seni jadi dilihat sebagai disiplin gitu, ketimbang sebuah praktik gitu. Nah, ini yang belakangan gitu saya banyak menimbang ulang juga praktik-praktik saya gitu. Apakah seni itu berhubungan dengan pameran-pameran, atau di mana seniman berpameran, siapa yang menulis tentang pameran itu, siapa yang mengoleksi karya itu, siapa yang menonton koleksinya, apakah seni itu tentang itu misalnya. Ketimbang misalnya membicarakan bagaimana seni juga bisa berhubungan dengan suara-suara orang biasa gitu. Nah, belakangan ini saya kemudian ingin mencoba melihat politik seni itu dalam cara yang berbeda, yang tidak hanya membuat seni itu penting dalam sejarah seni, tetapi justru bagaimana agar seni itu menjadi penting dalam sejarah sosial politik kita gitu. Jadi seni tidak hanya bermanfaat untuk orang-orang tertentu misalnya ya, tapi juga dia menjadi bagian dari perubahan sosial gitu. Karena mungkin saya sendiri juga lahir dari menjadi bagian dari generasi yang melihat bahwa seni ketika dia bisa berdialog, ketika dia bisa menjadi bagian dari dorongan perubahan sosial, dia bisa menjadi alat yang sangat kuat gitu. Jadi waktu saya awal-awal tahun 97, 98 gitu misalnya, tulisan-tulisan Mas Seno ini sangat menginspirasi saya gitu kan. Jadi wah, ketika tadi nggak disebut berarti terlalu lama buku-bukunya ya. Dan itu menggerakkan saya gitu untuk menjadi bagian dari sebuah perubahan gitu. Nah, belakangan kemudian ya saya bekerja dalam lingkup-lingkup di mana seni tidak hanya hadir di galeri atau di museum, tetapi justru banyak secara langsung, misalnya bertemu dengan masyarakat di komunitas, di ruang-ruang desa, atau bikin pameran di balai budaya desa gitu ya, bersama masyarakat masyarakat desa gitu. Jadi itu sih mungkin lebih ke memikirkan ulang bagaimana seni tidak hanya tentang estetika, tentang bentuk, tentang wacana itu seni itu sendiri, tetapi dia harus diperluas menjadi wacana
dalam konteks sejarah yang lebih luas. Mungkin itu dulu. Oke. Matur nuwun Mbak Alia. Oke Pak Fatih. Oke Pak Fatih, sebagai sejarawan seni yang menulis, katakanlah ada sampel bukumu Dulah gitu Pak Fatih. Merespon terkait Pak Seno tadi menyinggung soal wacana gitu. Mbak Alia juga wacananya diperluas gitu. Kemudian ada kekuasaan dominasi kuasa dan sebagainya. Gimana Pak Fatih? Kami butuh sudut pandang dari jenengan gitu. Halo, selamat sore teman-teman semua. Buat yang belum kenal, aku Bari Fatih. Fatih Abdul Bari, tapi biasa dipanggil Bari. Tolong jangan panggil Fatih. Goyang kue gue, teke. Ya aku sebetulnya agak-agak datang juga dengan kebingungan gitu ya, Pak Seno. Maksudnya ketika baca tornya, kemudian disuruh nanggepi Pak Seno dan Mbak Alia. Wah teke. Nanggap dangdut bae aku. Waduh, Bar. Langgih. Ayo, monggo Bar. Ya sebelumnya basicku sejarah gitu ya. Jadi aku mungkin nggak akan ngomong hal yang di luar itu gitu. Atau basis analis aku akan ke sana gitu. Aku sepakat sama Mas Seno. Kalau politik dan kemudian juga Mbak Alia, kesenian itu juga masalah pewacanaan gitu ya. Maksudnya keduanya itu merespon satu sama lain sebetulnya dalam arus sejarah gitu. Pertanyaannya aku tuh selalu tidak pernah paham ya. Maksudnya ketika pertanyaan dalam sejarah itu pertanyaanku dari lama sebetulnya, seni yang merangsang perubahan sosial atau perubahan sosial yang merangsang kesenian gitu. Di beberapa titik ada yang satu, ada yang lain gitu. Tapi di konteks hari ini gue pikir kita lebih berangkat pada seni itu merespons keadaan gitu. Kelihatannya. Karena dengan konteks politik hari ini, kayaknya kok belakangan seni yang naik itu bukan seni-seni yang sifatnya high, bahasanya jelek banget sih pakai high culture itu, tapi maksudnya ya budaya tinggi itu sebenarnya tuh aku nggak suka diksi itu gitu, tapi maksudnya ya katakan high culture gitu sebagai high culture, tapi justru di bawah-bawah. Jadi kalau teman-teman sekarang perhatikan di mana-mana itu muncul kesenian-kesenian yang sifatnya justru di bawah, di mana ngepang-ngepang gitu loh, pang-pangan gitu, dari zin kemudian mungkin graffiti dan seterusnya itu betul-betul sedang marak-maraknya gitu. Pertanyaannya kenapa gitu? Padahal seni-seni ini, kesenian-kesenian ini, moda pewacanaan ini kayaknya pasca reformasi kan rada mati ya, kayak zin atau graffiti itu mulai diberantas misalnya, orang mulai pada ngecat, kok muncul lagi gitu. Artinya kita harus lihat konteks-konteks beberapa tahun belakangan gitu. Kalau aku lihatnya ketika pewacanaan politik dari atas itu sifatnya amat sangat dominatif dan itu sudah masuk ke ruang-ruang sosial media kita gitu. Bahkan misalnya teman-teman banyak banget hal-hal yang sifatnya viral itu sebetulnya dipakai untuk menutupi banyak konteks gitu. Teman-teman tahu nggak sih ini apa namanya? Apa? Itu loh gufron yang aneh itu loh. Apa? Yang bahasa Suryani itu loh. Itu aku banyak dapat info kalau dia sebetulnya jadi video itu sebetulnya sudah lama gitu, dari 2012 atau berapa gitu. Tapi itu diviralkan sengaja untuk menutupi banyak konteks gitu. Kayak misalnya untuk menutupin A dan B dan C. Jadi publik ininya terarah ke hal lain gitu. Dan konon yang menggunakan itu intelijen gitu. Dan bayangkan itu sudah masuk ke dalam media digital kita, ruang digital kita gitu.
Artinya nggak ada ruang bebas yang kita bayangkan tadinya internet berikan kepada kita itu, ruang digital itu sudah juga mulai diambil alih sama ini kan. Artinya orang-orang mulai lagi mencari bentuk-bentuk pewacanaan yang bisa mereka produksi gitu. Makanya zine, kemudian graffiti, kemudian seni-seni yang teatrikal dan seterusnya itu naik lagi gitu. Nah, aku lihatnya jadi seni itu sebagai semacam penanda zaman lah gitu. Ada masa-masa ketika seni yang mana naik maka zamannya sedang apa, atau seni yang mana yang kemudian populer atas dasar konteks sosial historis apa gitu. Jadi buatku ya, maksudnya dalam konteks hari ini toh Ruth ini, aku pikir ya penting untuk memperhatikan, tapi bukan apa yang ada di layar kaca kita gitu. Bukan hanya sekedar apa yang ada di layar kaca kita, betul kata Mas Eno tadi, kita harus banyak baca, kita harus banyak dan buatku pembacaan itu bukan sekedar baca buku gitu ya. Kalau dalam kerangka pewacanaan kita nggak sekedar bisa baca buku dan tulisan gitu, tapi juga baca konteks dari teks yang tidak terlihat kan gitu. Apa yang ada di balik dari sebuah fenomena dan peristiwa gitu. Termasuk juga kesenian gitu. Dan mungkin itu sih sementara cara pembacaanku ya, Ruth. Satu hal, Pak Fatih. Dari Nggak bisa aku harus menuduhkanmu pada itu. Jadi apakah masih bisa disebut vandal gitu? Apa yang kamu sebut tadi gitu? Graffiti, tulisan-tulisan di tembok, tanah milik negara menjadi tanah milik Tuhan. Nah, kalimat-kalimat seperti itu ungkapan apa, Mas Bari? Plakat-plakat misalnya. ya aku nggak senang dengan diksi itu ya, jadi aku nggak akan sebut itu. Oh ya. Itu aja jawabannya. Oh iya. Oh. Anu Mas Sohibur ngapunten nggih. Oke Mas, nanti habis ini tak minta respon dari kawan-kawan yang hadir, Mas Sohibur. Apa? Gimana Mas Sohibur? Apa? Perkenalkan, ya saya Sohibur Ridhoi, saya Jamet teman-teman. Oh ya. Sama Mas. Sama. Mas Sohibur melihat, kan Mas Sohibur tadi aku baca profilnya itu juga praktisi banyak bidang kesenian gitu. Nah, melihat pewacanaan ini dan kemudian konteksnya dengan politik, coba kita sambungkan dari Pak Seno, Mbak Alia dan Mas Bari. Kemudian apakah di katakanlah kesenian itu juga sebagaimana judul buku Pak Seno itu juga orang makan orang gitu. Sebelum ke sana biar transisinya bagus, Ya. saya pakai pertanyaan dulu untuk Oke. kita semua. Oke, Mas. Iya, untuk ngomongin ini. Yoi. Karena yang nulis story-nya teman-teman saya, Yoi. dan benar kata Pak Seno, teman saya itu memang sangat gelisah. Jadi kegelisahan itu juga turun ke tornya. Oke, monggo. Jadi supaya transisinya lumayan bagus gitu Biar ya. soft gitu kan. Biar soft, dan juga karena saya lihat ini teman-teman yang hadir di sore kali ini adalah teman-teman generasi yang jauh di bawahnya Pak Seno dan Mbak Alia. Iya. Kamu ya bilang lo ya, Mas. Iyalah maksudnya. Jadi ada transliterasi bahasa, kemudian data, contoh-contoh yang mungkin bisa kita koneksikan atau relevansikan. Menurut teman-teman, apakah makanan yang kita makan mencerminkan diri kita? Nggak usah dijawab. Itu pertanyaan buat kita. Apakah makanan yang kita makan atau makanan yang akan kita pilih ketika di depan warung itu juga ada hubungannya dengan politik? Atau dengan joget-joget teman-teman yang di depan TikTok itu juga berhubungan dengan huru-hara politik atau pilihan politik atau dan macam-macam. Apakah pertengkaran teman-teman dengan pacar atau hubungan teman-teman dengan pacar ada hubungannya dengan politik?
apakah teman-teman datang ke sini didorong oleh apa dan segala macam. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sangat kecil, personal dan segala macam itu tuh sebenarnya kalau ditarik itu terhubung nggak sih gitu ya. Teman-teman bisa bertengkar atau berdebat dengan teman yang lain, misalnya tentang makanan, tentang perihal terlalu banyak gula atau enggak, pilihan kopi dan segala macam. Itu sebenarnya politik enggak sih gitu. Nah, mungkin di tataran sehari-hari itu seperti bukan cuman perihal selera gitu ya. Cuman pelihara, aku suka kopi yang pakai gula aren, aku pakai suka kopi yang pahit Kecenderungan gitu. berarti ya. Selera gitu misalnya. Tetapi kenapa ada kafe? Kenapa kemudian warung kopi berubah jadi kafe? Kenapa kemudian kafe-kafe banyak bermunculan? Itu karena apa? Dan segala macam. Fashion dan seterusnya. Orang datang ke kafe, fashionnya tentu saja mungkin agak berbeda dengan orang ke warung kopi gitu. Dan kopinya juga berbeda dan pilihan-pilihannya menunya berbeda. Itu pilihan-pilihan, apakah itu semuanya berkaitan dengan politik yang besar yang sedang kita bicarakan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kawan-kawan mungkin jika di depan kaca ketika memilih baju, aku akan memakai warna apa hari ini? Ketika teman-teman memutuskan aku akan memakai warna merah hari ini, mungkin karena selera. Tetapi kenapa ada warna merah di dalam lemarimu gitu? Pernahkah teman-teman bertanya semacam itu? Sebagaimana aku juga bertanya-tanya ketika teman-teman mengajak saya untuk nongkrong di sini, terus menemani Pak Seno dan Mbak Alia gitu. Misalnya teman-teman apakah pernah baca buku Saksi Matanya Seno Gumiradi Dharma gitu? Itu ditulis di tahun-tahun yang jauh di belakang gitu ya. Jika itu ditulis hari ini, apakah saksi mata itu mata sebagai metafora itu relevan ketika semua tempat, semua sudut itu disaksikan oleh CCTV. Ketika semua orang sudah memegang handphone sehingga semua orang adalah saksi mata gitu. Buku itu bisa sangat relevan dan kuat pada masanya karena satu fakta itu kemudian diselundupkan dengan fiksi gitu. Jadi fiksi atau cerpen atau novel atau apapun bentuknya itu satu medium untuk sesungguhnya membicarakan yang berada di baliknya. Metafora itu dia fungsinya sangat kuat gitu. Tetapi apakah metafora hari ini ketika semua orang bisa bicara gitu misalnya ya. Apakah makna senja hari ini gitu. Apakah makna saksi mata ketika semua orang bisa memotret orang lain. Semua orang menjadi penyaksi gitu. Ada orang di sana terus difoto, di upload media sosial, semuanya menjadi penyaksi. Kemudian rame-rame di medsos kita hancurkan karirnya, hancurkan hidupnya dan segala macam. Kita nggak punya rahasia lagi. Lalu apa metafora yang kita butuhkan? Jenis metafora apa yang kita butuhkan? Jenis tarian macam apa? Atau jenis tarian teater kayak apa? Atau pameran yang semacam apa? Atau novel atau cerpen atau puisi yang semacam apa yang kita butuhkan untuk sekarang ini? Bisa jadi itu metafora mungkin di suatu masa yang lain kita tidak bisa membicarakan pembunuhan dengan kata pembunuhan. Membicarakan dia membunuh gitu. Pada suatu masa mungkin ketika seseorang direpresi, kita nggak bisa menulis dia membunuh gitu. Jadi membunuh bisa diganti dengan daun gugur gitu. Dia telah gugur dan segala macam. Tetapi apakah metafora itu tetap relevan hari ini? Daun yang gugur untuk mengganti kata pembunuhan misalnya, apakah relevan? Bisa jadi metafora itu jadi kekerasan gitu. Karena menyembunyikan fakta. Kenapa kita nggak bilang segera langsung yang terjadi di Palestina itu adalah genosida. Kalau genosida itu diubah jadi metafora orang-orang memakan semangka gitu. Bisa jadi metafora orang-orang
orang-orang memakan semangka itu adalah kekerasan karena tidak menyebut langsung bahwa itu genosida gitu. Jadi saya berpikir-pikir tentang bagaimana bahasa sebagai salah satu sistem, sebagai satu alat itu digunakan hari ini. Bukan cuma bahasa itu bukan cuma kata-kata maksud saya, tapi juga gambar, lukisan, warna, fotografi, gerakan, tarian dan segala macam. Jadi balik lagi ke pertanyaan awal, apakah makanan yang kita makan mencerminkan kita? Pilihan makanan, nanti malam teman-teman akan memakan apa ketika lapar? Teman-teman akan berpikir, proses berpikir. Semakin banyak pilihan di kepala dan semakin banyak anggaran di dompet Anda, maka pilihan semakin terbuka. Semakin sedikit anggaran makananmu, maka semakin sedikit pula pilihannya. Jadi, Anda, teman-teman, bertengkar dengan pacar, bertengkar dengan pasangan, periksalah sebenarnya itu apakah benar cuma berhubungan dengan selera atau pertengkaran perasaan, jangan-jangan ada hal lain yang mengkonstruksi kita. Karena politik itu sistem, maka sistem itu bekerja seperti mesin dan sampai masuk ke kamar-kamar kita. Terima kasih. Matur nuwun Mas Sohibur. Jadi penuh dengan pertanyaan ya Mas Sohibur ini orangnya gitu. Jadi tadi sebenarnya udah banyak gitu wacana yang terlempar ke kita gitu. Mulai dari Pak Seno tentang dominasi kuasa atau kuasa dominan dan bagaimana cara kerja politik. Kemudian Mbak Alia itu tentang bagaimana luasan seni mulai dari praktik, kemudian diperlebar lagi bentuk estetika dan sebagainya, banyak banget ternyata ya. Kemudian ada Bari yang dengan kacamata historisnya dan ada beberapa hal yang ditutupi oleh Pak Fatih ini gitu. Dan kemudian banyak pertanyaan yang berhubungan dengan apa yang ada di pikiran kita dari Mas Sohibur. Saya kira kita ini benar-benar makan orang enggak lah. Dan itu ingin saya teman-teman barangkali pengen ada yang merespon pendapat Pak Seno, Mas Bari, Mbak Lia dan Mas Sohibur. Ada enggak? Tunjuk tangan. Seret. Oh, enggak ada ternyata. Oh, nggih Mas Rudi. Enggak ada. Kemudian manutor aja ya. Mungkin ini bisa diambil siapapun mic-nya. Pertanyaannya adalah, sebenarnya kita dengan generasi yang informasinya sangat tumpah-tumpah di media sosial, kemudian juga apalagi ya bertebaran juga sikap-sikap politik yang ada di media sosial, dunia yang barangkali menjadi dunia keseharian kami gitu, generasi kami. Sebenarnya untuk membaca relasi yang terjadi ini bagaimana tuh? Ini boleh siapapun monggo. Pak Seno monggo atau Mbak Lia? Membaca relasi ini loh, karena sangat tumpah ruah gitu. Karena tadi saya nguping gitu. Relasi apa dengan apa? Misalnya politik yang terjadi hari ini Pak, di mata kita yang barangkali 2 minggu yang lalu terjadi aksi besar-besaran di seluruh daerah di Indonesia. Nah, ya gini ya, dalam hubungan pihak satu dengan pihak yang lain, itu pasti pihak yang yang menguasai wacana yang akan dominan, gitu ya, akan dominan. Karena dia menguasai media, menguasai wacananya, menguasai seluruh sarana kuasa ya, power itu, dan banyak hal gitu. Tapi sebetulnya perlu dicatat juga bahwa tidak ada satu kuasa yang akan hadir tanpa perlawanan, gitu. Makanya kita lihat selalu ada konflik kan, gitu. Apakah konflik itu keliru? Sama sekali tidak. Karena hanya jika kuasa dominan itu mendapatkan perlawanan, gitu, maka dia akan berubah, gitu. Sedikit atau banyak, dia akan menego gitu ya. Apalagi di mana-mana gitu kan, perlawanan itu harus dinegosiasi supaya dia tidak gugur gitu.
mesti ada sesuatu ya. Ya itulah yang disebut manipulasi, siasat ya. Seolah-olah kalah gitu kan. Atau seolah-olah mundur selangkah. Apapun lah supaya dia tidak tumbang gitu. Itu ya. Maka kita lihat dalam reformasi itu mahasiswa yang tanpa senjata apa-apa bisa masuk gedung DPR gitu kan. Berapa malam di situ berubah kan situasi posisi kuasa hari itu. Setelah itu kan diusir dengan mudah kan. Dengan taktik militer sederhana terusir semua gitu. Nah, itu permainan yang mesti bisa dibaca gitu. Jadi saya kira yang penting itu adalah setiap orang itu cukup melatih diri supaya tetap kritis gitu. Tapi kritis itu apa? Kita selalu menafsirkan kritik itu kayak mencari kesalahan gitu. Saya kira salah besar. Kritik itu sebetulnya kemampuan untuk menjelaskan gitu, mencari kejelasan gitu. Supaya jika dia menyembunyikan sesuatu, jika dia melakukan manipulasi oleh pihak manapun, itu kita tahu. Kita mengerti, kita paham. Dan itu tidak gratis memang. Ya kita mesti menelitinya, memeriksanya. Gitu, dengan semua segenap perbendaharaan wacana yang kita perkaya tiap hari gitu. Pada saat kita terbebaskan dari manipulasi itu, kedudukan kita setara udah. Kamu boleh ngomong apa aja, saya tahu itu nggak benar misalnya gitu. Jadi menang dan kalah itu tidak selalu ditandai oleh posisi-posisi, oleh bentuk-bentuk kuasa yang konvensional gitu. Nggak selalu begitu, ya. Karena tidak ada yang mapan, semua berproses terus gitu. Ya cuma kita mesti bertanggung jawab terhadap apapun yang kita lakukan. Bahkan kita nggak ngomong itu ada tanggung jawabnya. Kenapa saya pilih nggak ngomong gitu? Itu adalah tanggung jawab sosial, gitu loh, ya. Jadi kita sebagai sosial subjek gitu ya, sebagai subjek sosial gitu. Itu kita juga punya tanggung jawab sosial gitu, selain personal gitu. Ya, itu tidak bisa kita melepaskan diri dari sebagai bagian gitu. Karena kita mendapatkan apa-apa ini juga dari wacana sosial juga. Kalau Anda mendapatkan satu kebahagiaan karena dianggap pinter, dianggap sukses, dianggap cantik, itu bukan kodrati. Itu Anda harus berterima kasih pada wacana. Karena wacananya bilang begitu. Kalau Anda tidak teruntungkan oleh wacana itu, Anda bisa mengubahnya. Kalau mau bisa melawannya minimal gitu. Ya. Jadi dengan cara seperti ini, ya kita tidak usah terlalu frustrasi. Selama kita mesti cukup bahagia bahwa kita itu tidak kena kibul gitu loh. Tidak kena kibul gitu. Ya, jadi semua itu dikasih dalam kurung. Kamu ngomong gitu, oke. Datanya begitu, oke. Resminya yang milih banyak, oke. Nyatanya dia populer, oke. Dalam kesenian, nyatanya cuma lukisan itu harganya 4 miliar, oke. Apakah lukisan 4 miliar itu merupakan suatu kualitas pancaran seni? Pancaran seni 4 miliar? Ya, saking dahsyatnya seninya. Kan tidak? Atau ya? Apa percaya kalian? Kalau seninya seharga 1.000 pengamen gitu, itu pasti lebih rendah dari yang 4 miliar. Jelas tidak. Apa yang membedakannya? Konstruksi wacana. Yang ini kibulnya lebih sukses, sehingga ada yang beli. Gitu kan? Yang ini nggak ada kibulnya. Dia cuma bergitar di luar jendela mobil kan? Gitu. Tapi barangkali ada juga yang mau ngibul buat dia. Ngomong soal kelas, gitu kan? Ngomong soal keberpihakan, ya kan? Ngomong soal intelektual organik gitu kan? Bahwa dan itu tidak keliru. Bahwa tidak ada kelas dalam kesenian. Tidak ada tinggi, tidak ada rendah. Gitu. Tidak ada aja. Namanya barangkali tinggi rendah, tapi tidak ada tinggi rendah. Dewa mana bisa ngomong begitu? Ya kan? Yang bisa mengatakan begitu adalah
Satu dewa yang tahu semua hal yang indah dan semua hal yang tidak indah. Apa ada dewa seperti itu? Dewanya aja nggak ada. Ya kan? Apalagi cuma kritikus. Apalagi cuma dosen. Ya kan? Apalagi cuma pembuat buku ajar. Nah, karena yang bikin, seperti saya ngomong tadi, ini orang melakukan semua daya, pesona, kibul, politik, pakai bismillah juga loh. Merasa dirinya benar. Gitu. Jadi semua jenis kesenian itu, atau semua penggemar, ya, penggemar dangdut, penggemar apapun, penggemar teater guling-guling gitu kan. Semua itu melihatnya dari konstruksi estetik dia yang buat dia indah. Dan itu tidak boleh dihina-hina. Kamu nggak ngerti teater absurd, kamu bodoh. Itu kan menghina. Gitu ya. Saudara kamu rendah, kamu cuma bisa nonton sinetron gitu. Justru perlu diperiksa. Kenapa orang nonton sinetron itu bisa dahsyatnya luar biasa gitu loh. Sampai dia ikutin nasib orang ini sampai entah kapan gitu kan. Justru perlu kenapa indah buat dia. Gitu, kenapa mural, dangdut semua perlu ada. Gitu. Dan kenapa banyak juga yang suka nyatanya. Ya kan? Karena keindahan itu tidak ada tinggi rendah, semua setara. Jadi seni itu harus dilihat dengan demokratisasi juga. Jangan terlalu percaya pada Bapak Ibu guru. Ya kan? Bahasa aja kamus gitu. Semua kata kan masuk kamus kan? Yang kotor masuk kan? Yang agung dan banyak masuk kan? Rupa-rupanya demokratis kamus itu. Mulai tidak demokratis ketika, nah, Bapak Ibu guru mulai bahasa sopan katanya kan, bahasa kurang ajar, bahasa jorok, nah itu mulai diskriminasi, gitu. Padahal kata-kata itu lahir, bukan karena apa ya, saya mau ngomong jorok loh, enggak. Dalam revolusi semua kata serem. Gitu. Dan itu seperti wajar. Gitu. Bahasa kan enggak gratis. Orang kalau ngomong kan tidak lihat kamus dulu artinya apa. Semua hadir berdasarkan kebutuhan saat itu. Gitu. Kebutuhan politik, kebutuhan sosial, kebutuhan artistik, estetik. Gitu. Namanya seni yang isinya penuh makian juga banyak. Judul drama Putu Wijaya itu ada yang judulnya Tai kan. Kurang apa besarnya sebagai seniman dia, gitu kan? Judulnya Tai dengan tenang gitu loh. Di sini Tai ya nggak ada nyensor, paling untuk debat. Justru di Amerika tidak boleh diterjemahkan shit, nggak boleh. Loh, kok lebih otoriter? Diterjemahkan lain yang agak halus gitu. Kalau nggak salah apa ya wish atau apa gitu, gitu. Loh, kok lebih otoriter Amerika katanya? Wah bebas. Di sini malah nggak apa-apa, Tai di tim yang katanya waktu itu semua yang tampil harus seleksi gitu kan. Nah itu ya judulnya Tai saja. Gitu. Nah tiba-tiba gugur kan. Kemapanan konstruktif ini gugur kan. Karena kesenian gitu. Nah kesenian memang konon tempat merdeka gitu kan. Tapi tidak berarti berpolitik tidak bisa merdeka, bisa sekali. Seleranya politik, berpolitiklah dengan merdeka. Ya, tidak terjebak konstruksi yang benar itu yang menang. Yang benar itu hasilnya, prosesnya nggak penting. Bisa nggak bebas dari itu? Bahwa saya sudah berpolitik sesuai mau saya. Meskipun saya nggak dapat apa-apa. Tapi saya senang. Dan itu mahal. Kebahagiaan hari ini tuh mahal loh. Saya kira meskipun masih muda, pengalamannya banyak. Kebahagiaan kok susah ya. Ya, baru umur 17 sudah patah hati. Aduh. Susah bener bahagia itu. Gampang gugurnya, kemarin seneng sekarang enggak kan? Gitu.
Nah, rupa-rupanya perlu diperjuangkan kebahagiaan itu. Dengan apa? Meraih kemerdekaan. Kemerdekaan berpendapat, mempunyai pendapat tentang dirinya sendiri. Gitu loh. Ya, jadi frustrasi nggak perlu. Tapi mengganyang boleh. Asal kreatif ya. Gitu. Syukur-syukur komersil. Gitu. Ya kan? Ya, silahkan yang lain. Iya, ya. Aku terkesima malah. Gimana, Bran? Bar. Kamu sih, aku diberi otoritas Hawa sama Berry. Kamu Apa ya? terkesima mesti kowe ya toh. Apa iki? Ah, bebas boy. Enggak, Bar. Soal manipulasi tadi, Bar. Oh ya. Kamu kan kerap banget nih komentar dan beberapa kali belakangan kan kamu juga berdebat soal itu kan antara sejarah di masyarakat dan sebagainya. Nah, gimana itu soal manipulasi? Aku sepakat sih, maksudnya tidak banyak jauh berbeda dengan apa yang diomongin Mas Eno. Mungkin aku lebih ke kasih contoh aja lah gitu. Kalau soal manipulasi ya. Aku tuh dapat cerita yang agak lucu juga belakangan ya. Maksudnya kita ingat waktu lukisan Joko Pokik itu terjual dengan sangat mahal tahun 90-an ya. Yang berbulu celeng itu. Kuratornya tuh kan bilang bahwa itu adalah wah kritik terhadap Orde Baru, kritik terhadap Soeharto dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Dan lukisan itu terjual amat sangat mahal untuk ukuran hari itu. Belum lama Joko Pokik itu diwawancara untuk sebuah dokumenter kalau aku nggak salah ya, atau apa gitu. Tapi cerita itu sampai ke kupingku dan Joko Pokik bilang persisnya, loh di dekat rumah saya itu banyak celeng, yuk saya lukis. Gak ada itu kritik-kritik Orde Baru, kritik-kritik ke Soeharto, gak ada. Ya memang betul ngibulnya lebih apa ya, lebih canggih gitu. Jadinya harga dari lukisan itu nilainya secara kuratorial, secara apa namanya untuk koleksi gitu, itu lebih mahal. Padahal ya dia tidak lebih tinggi dari misalnya orang aku ngelukis celeng itu jangan-jangan gitu. Aku nggak bisa ngelukis sih. Tapi maksudku kalau konteks ini bisa kita pakai dalam tanda kutip politik, sebetulnya ya kita kan memang di zamannya kibul tuh. Misalnya kayak yang kalau Rudi tadi udah bawa soal yang 2-3 minggu lalu ya soal peringatan darurat. Aku tuh dari awal sudah berpikir ini jangan-jangan aneh ini karena apa hal yang aneh untuk dimunculkan gitu buatku. Karena itu enggak apa ya, ribut-ribut nggak esensial gitu buatku ya. Dan ternyata memang terbukti gitu. Ketika UU Pilkada mau dibahas di DPR, yang harusnya daftar pilkada yang digadang-gadangkan daftar pilkada itu malah ngabur ke Amerika. Dia artinya nggak peduli sama daftar pilkadanya tuh. Kita merhatiin itu nggak tahu gitu maksudnya. Dia malah jalan-jalan ke Amerika tuh, tanpa sedikit pun berpikir tentang dia akan daftar pilkada loh gitu. Artinya jangan-jangan ini nih sengaja dibuat rame supaya kita tuh sibuk dengan satu hal. Padahal kita udah tahu itu cuma apa ya? Di belakang mereka yang di atas udah tahu kalau itu cuma skenario gitu. Supaya kita sibuk dengan entah apa yang ditutupi. Aku juga nggak bisa meraba dengan keras gitu ya, maksudnya dengan jelas gitu. Tapi hal itu dipakai terus dalam cara kita hari ini berpolitik tuh. Jadi kalau muncul isu apa-apa ya teman-teman bisa curiga-curiga sendiri. Ini praktisnya dari apa yang diomongin sama Mas Eno tadi soal pewacanaan gitu. Cara kita membaca pewacanaan itu. Loh, kalau dia mau betul bahwa RUU Pilkada itu memang dibuat untuk dia harusnya stay di Indonesia untuk daftar tuh. Oh dia pergi Sabtunya kan? Ya nggak sih, bener nggak sih timeline gue? Ke Amerika untuk liburan loh, bukan untuk sesuatu hal yang sifatnya genting, penting atau apa gitu. Tapi untuk liburan dan selama 2 minggu, kalau aku nggak salah ya, selama 2 minggu gitu.
itu kan aneh gitu ya. Nah itu cara-cara pembacaan yang bisa kita lihat dari dalam konteks praktisnya lah gitu, dari apa yang diomongin sama saya. Ya, Itu aja. atau jangan-jangan memang kamu ada kepentingan untuk membela itu bar gitu. Membela Nah Sopo. itu nggak usah dijawab gitu. Itu nggak usah dijawab. Aku kan juga nggak tahu kalau kamu ada kepentingan di situ gitu. Kalau Mbak Lia gitu, merespon Pak Seno soal manipulasi tadi dalam konteksnya dengan seni, bagaimana Mbak? Mungkin nggak langsung ke situ ya, tapi aku ingin menanggapi defend pertanyaan-pertanyaan Rido tadi ya, bukan defend, nggak, lebih ke apa yang muncul dalam pikiranku dulu, kadang tidak terpancing menjawab. Pertanyaan-pertanyaan Rido tadi kan sebenarnya pertanyaan tentang kesadaran diri gitu kan, pilihan-pilihan, membuat pilihan, melakukan seleksi itu kan membutuhkan satu kesadaran gitu. Jadi kita nggak memilih, kita nggak mencari sesuatu itu hanya berdasarkan apa, algoritma atau ikut-ikutan karena semua orang bilang A maka kita ikut A. Bisa jadi itu kasusnya ya. Tapi kupikir ketika pertanyaan-pertanyaan itu dipikirkan ulang, yang muncul itu adalah kenyataan tentang kesadaran gitu. Jadi aku ingin menggaris bawahi itu dan kemudian juga nyambung dengan apa yang disampaikan Mas Seno tentang kritisisme gitu. Jadi ada proses berpikir kritis. Jadi ketika kita punya kesadaran, kita terdorong untuk berpikir kritis gitu kan. Artinya ada, kalau tadi apa tadi dia bilang? Berpikir kritis tadi. Aku tiba-tiba blank. Hah? Ya, tapi juga tentang mengajukan pertanyaan gitu. Dia punya pemahaman tetapi melalui tindak-tindak bertanya. Aku pikir itu kemudian jadi upaya berpikir kritis gitu. Lalu yang ketiga mungkin balik ke Rido tentang metafora gitu. Jadi kupikir seni dalam konteks ini ya, kalau saya melihat dia menjadi ruang untuk merayakan tiga hal itu. Dia merayakan kesadaran, dia memberi ruang berpikir kritis, kemudian dia juga punya peluang, dia menyediakan semacam kesempatan untuk orang-orang menciptakan metafora gitu. Yang metafora itu sendiri terus bergerak dinamis gitu ya. Metafora yang relevan misalnya tentang celeng 30 tahun yang lalu dengan apa yang kita alami sekarang mungkin nggak jadi relevan gitu. Jadi ketika celeng itu menjadi metafora yang dikibul-kibulkan atau digoreng-goreng gitu, pada saat itu mungkin dia relevan gitu. Tapi kan ketika diwawancara sekarang mungkin Pak Peke sendiri cara berpikirnya udah berubah gitu kan. Ya, jadi saya masih percaya itu sih, tiga hal penting tadi yang membuat misalnya saya bertahan, kenapa sih mau terus-menerus gitu ya hidup dalam dunia seni gitu. Seni yang tentu saja nggak gampang gitu. Tapi karena saya percaya bahwa tiga hal ini, penyadaran, ruang kritis, metafora, itu sesuatu yang penting untuk kemudian mendorong kita untuk menjadi lebih dinamis gitu dalam berpikir, menjadi bagian dari warga gitu. Jadi itu tiga hal tadi yang menurutku penting dan itu kemudian nyambung gitu. Ketika tiga hal ini berlangsung terus-menerus dalam diri kita, aku percaya bahwa itu menjadi siasat gitu. Jadi seni juga punya peluang di mana kita semua merayakan siasat-siasat warga gitu kan. Jadi bagaimana kita yang merasa terpinggir dari wacana dominan, yang merasa tidak punya ruang, yang merasa selama ini dibungkam gitu. Dalam kesenian, kalau Mas Seno tadi bilang demokratis, dia jadi memungkinkan itu semua gitu. Itu yang menurut saya juga menarik gitu ya. Nah, kenapa sekarang semua teman-teman itu pengen datang ke sini gitu kan? Kalau dipikir-pikir gitu, ada banyak pilihan menikmati malam minggu, bisa pergi ke mall, bisa nonton bioskop, bisa nongkrong di tempat masing-masing. Tapi kenapa teman-teman semua datang ke sini, ke festival literasi, festival seni gitu, pasti ada alasannya gitu. Saya kira kesadaran atas tiga hal tadi, bagaimana kita sebagai
human gitu ya, mau berpikir, mau menjadi bagian dari konstelasi yang lebih besar, makhluk sosial, wacana sosial itu cukup penting gitu. Nah, jadi kalau tadi kan kesadaran personal, aku sadar, aku berpikir kritis, aku menciptakan atau menikmati metafora melalui karya-karya seni, itu ternyata nggak cukup disimpan sendiri gitu. Jadi kita perlu pergi ke konser musik, kita perlu pergi menonton teater, kita perlu pergi menonton film, ke festival sastra, karena kita ingin mengkonfirmasi kepercayaan kita gitu kan. Biar itu tidak jadi kepercayaan kita sendiri, kita bertemu dengan orang-orang yang punya mungkin kepercayaan yang sama, nilai-nilai yang sama, kesadaran yang sama, atau bahkan nggak sama tetapi bersinggungan gitu. Jadi menurut saya yang menarik bagaimana ada pergeseran dari penilaian atau konteks-konteks yang sifatnya subjektif menjadi atau individual gitu ya, personal, menjadi bagian dari ruang-ruang sosial. Jadi kita sebenarnya di sini ingin mengkonfirmasi gitu bahwa kita masih percaya sastra, kita masih percaya musik, kita masih percaya seni gitu. Jadi itu yang menurut saya menarik ya. Festival menyediakan ruang-ruang seperti ini, pameran menyediakan ruang-ruang seperti ini. Begitupun di mana kita bertemu orang lain, saya kira secara nggak langsung gitu di tempat di mana orang menyelenggarakan acara seni, sebenarnya ada ruang sosial yang diam-diam gitu ya. Mungkin kalau itu dilakukan bersama dia jadi punya peluang perubahan. Jadi prosesnya mungkin panjang gitu ya, tapi ini kita semua sedang mengkonfirmasi nilai-nilai kita yang dibangun oleh 3 prinsip itu. Jadi saya nggak ngerti apakah ini menjawab soal manipulasi tadi ya. Tapi kalau sebenarnya seni itu sendiri juga punya gejala-gejala manipulatif gitu kan. Jadi kita sendiri ingin memanipulasi realitas sosial kita. Kita ingin membangun utopia, itu juga yang menarik gitu. Seni itu menawarkan utopia. Jangan-jangan apa yang kita impikan, apa yang kita bayangkan itu nggak akan pernah terjadi. Tapi justru itu juga memberi kita energi bahwa kita terus-menerus meraih sesuatu yang mungkin nggak pernah kita dapatkan sebagai kenyataan gitu. Tapi ya itu tadi, itu kan kita kemudian memanipulasi seolah-olah itu realitas. Ya Allah. Makasih Mbak Alia. Ngeri. Ngapunten. Jadi aku pengen nembak Mas Panji iki. Kudu gelem pokoknya. Aku duneni beri soalnya. Yo Mas, respon Mas. Tadi banyak banget loh wacanane. Catet loh. Oke, selamat sore, terima kasih. Saya dulu membaca bukunya Mas Seno yang Saksi Mata karena saya seorang fotografer, hobi motret. Tapi gini, dalam waktu 1,5 jam ini problem soal budaya ngibul menurutku belum tersampaikan dengan enak gitu ya kayaknya. Maksudnya gini, kita memang dijejali dengan berita tentang politik saat ini yang macam-macam, yang tokoh A datang ke partai B dan sebagainya. Pada hari H ternyata mereka berbeda haluan dan sebagainya. Dan di situ kesadaran publik itu seolah-olah dikhianati gitu. Beritanya bilang apa, disampaikan bilang apa, lalu faktanya bagaimana. Dan menurut saya problem utama dalam budaya ngibul ini adalah informasi-informasi elitis yang tidak bisa akses, tidak bisa publik akses. Dan menurut saya sekritis apapun kita, kalau kita tidak punya informasi yang mendetil soal itu, ya kita nggak bisa berbuat banyak, kita tidak bisa memberikan sebuah gambaran yang lebih jelas gitu. Seperti yang dibilang Bari tadi, setahu saya, sekenal saya dengan Bari, dia cukup kritis, tapi pada akhirnya dia juga tidak bisa menjawab pertanyaan soal kenapa ada wacana itu muncul, karena ada informasi itu. Dan akhirnya yang muncul adalah sebatas simulasi-simulasi, cerita-cerita, kemungkinan-kemungkinan
yang lalu kita bentuk sendiri, yang bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Yang jadi pertanyaan kan sekarang bagaimana publik yang ada di ranah grassroots ini bisa membuat buah-buah semacam counter wacana begitu. Karena ya saya yakin yang ada di ruang ini akan setuju bahwa yang namanya money politik itu, wacana money politik itu sangat buruk. Tapi pada faktanya setiap pemilu wacana money politik ini selalu ada karena ya bagaimanapun juga perut lapar tidak bisa dibayar dengan wacana, tetap harus makan. Dan SPP juga tidak bisa dibayar dengan wacana juga, kita harus bayar dengan uang gitu. Meskipun kita dihegemoni dengan wacana-wacana tentang konsumerisme, bahwa uang yang didapatkan tidak cukup untuk memenuhi gaya hidup. Tapi faktanya ada persoalan-persoalan ekonomi yang memang tidak bisa diganggu gugat, yang memang harganya naik dan begitu. Kebutuhan-kebutuhan yang mendasar gitu ya. Nah, problem ini menurutku belum bisa dibahas, belum terbahas gitu ya. Oke, kita sekarang dari budaya ngibul sekarang nih. Politik kita sekarang sedang ngibulin kita nih. Tapi lalu apa yang bisa publik lakukan untuk melawan itu? Karena platform sekarang sangat banyak. Orang-orang yang katanya kritis juga saya rasa tambah banyak. Tapi platform untuk aktivitas untuk melakukan counter wacana itu menurut saya juga ya ada, tapi mungkin juga tidak sampai kemana-mana karena informasi gitu ya. Ya silakan siapa yang mau merespon. Siapa ya? Masa aku njaluk tulung ngacung nang jero patut to. Monggo. Ya, menarik ya. Tapi saya kira kita perlu menyadari bentuk-bentuk kebenaran itu tidak sekedar faktual, gitu ya. Jadi jawabannya itu tidak harus jadi intel, atau jadi wartawan, ya. Bahkan tidak harus jadi jadi pelaku, bahkan tidak jadi pelaku. Ya. Karena ada juga kebenaran diskursif, gitu. Diskursif. Gitu. Jadi kita itu kalau penasaran dengan sebenarnya apa yang terjadi gitu, sebetulnya kita bukan cukup ya. Kita bisa membacanya melalui penanda-penanda, gitu. Jadi kita jangan terjebak pada pengertian positivistik ya, positivistik gitu. Tuhan mana nggak kelihatan gitu, positivistik, gitu kan. Gitu. Tapi dari penanda yang ada itu kan terlalu banyak hal bisa dibaca dengan jelas asal dengan kritis. Nah, kritis ini agak mahal, bukan sekedar curiga, gitu. Ya, itu menuntut, ya. Yang pertama sikapnya dulu, sikap kritis untuk tidak segera menghakimi dalam 3 menit, gitu. Dalam 5 menit, bisa nggak ya sabar 2 tahun gitu, supaya rada tanggung jawab sedikit gitu. Atau minimal dalam waktu 3 hari kita memeriksa, gitu kan, semua katakanlah pendapat, riwayat, sejarah, penelitian, apapun tentang hal itu yang masing-masing mengerjakannya selama bertahun-tahun gitu. Kita coba lihat hasilnya saja, minimal ada usaha itu gitu. Kan nggak perlu setahun kan. Klik gitu. Gitu. Tapi sikap kritis ini akan menghindarkan kita dari kekecewaan, gitu. Karena kita ketika belum jelas pun, minimal kita tahu kita belum bisa percaya apapun yang hadir sebagai satu wacana yang paling dominan, yang paling berkuasa, gitu. Karena jangankan yang sangat kentara kekasarannya, yang sangat kentara kecurangannya, yang bikin kita empet muntah-muntah gitu kan. Yang kita percaya sendiri aja dari nurani kita sebagai benar, bagaimana caranya sih itu hadir? Apakah itu otomatis? Tidak.
Apakah itu dengan sendirinya? Tidak juga. Ya kan? Itu melewati sebuah proses panjang sehingga buru-buru kita menyadarinya benar. Kita hanya tahu itu tanpa tahu itu benar apa enggak gitu loh. Ya. Gitu. Jika pada tahap yang sangat hanya tanda kutip hakiki itu pun bermasalah, ya kan? Karena itu merupakan proses konstruktif terbangun dalam diri kita, sehingga kita dengan sendirinya percaya, gawat banget kan? Dengan sendirinya percaya itu gawat, gitu. Itu pun kita sering luput, sering tidak sadar, gitu loh, ya. Dan kemudian akibatnya kita menjadi lebih kritis pada yang gampang itu. Syukurlah kalian bisa membaca, gitu loh. Dengan cepat kalian tuh lumayan lah. Ini nggak beres. Bersyukurlah dengan itu gitu. Ya. Meskipun jangan cukup puas di situ gitu kan. Kita pikirkan bagaimana itu bisa berubah tanpa perlu mengganyang orangnya, GR nanti. Nggak perlu. Sehebat apa sih kamu saya perlu diganyang gitu. Kamu kan cuma badut. Ya kan? Mereka cuma korban. Gitu. Dari wacana yang mereka percaya. Gitu, ya. Dan hasilnya jelas kan, ditertawakan seluruh dunia gitu. Gitu, ya. Jadi untuk apa ya? Untuk bisa mengangkat diri setara gitu. Dalam situasi kayak gini itu memang nggak gratis. Mahal. Gitu, ada proses belajar. Ya kan? Dan klik itu jadi pengetahuan hanya jika diproses. Apa itu? Ya direnungkan, didiskusikan, diteliti, dan segala macam sikap ilmiah tanpa harus sekolah loh ya. Gitu loh. Saya nggak nyuruh sekolah. Mas sekolah ini kacau balau. Kacau balau, malah mengacaukan, bikin bodoh. Gitu. Ya. Tapi sikap ilmiah tetap. Tidak ada satupun yang saya percaya dengan sendirinya adalah benar. Karena apapun yang kita percaya seperti itu lahirnya secara konstruktif. Perkara selera kita senang apa enggak ya selera kan. Gitu. Tapi kita tahu, kalau kita senang sambel dan orang kutub utara tidak, itu bukan kodrati, bukan alamiah. Konstruktif itu. Ya, kultural sifatnya. Bukan otomatis. Gitu. Soalnya kalau semua manusia kalau universal, kita suka sambal, orang kutub utara harusnya senang sambal dong gitu kan. Tapi enggak universal, enggak ada universal, termasuk kebenaran, tidak ada universal. Gitu. Nah. Ini cuma kibul. Ada tambahan Mbak Alia nggak? Enggak. Teman-teman yang di belakang ada nggak? Oh ya, silakan. Oh, siapa? Sana dulu ya, Tribun Timur dulu. Gitu. Ada nih. Enggak apa-apa ya, maghrib ya. Sambi ya Mas ya. Habis ini nanti tak biar bisa sholat. Monggo Mas. Assalamualaikum, selamat sore ya Mas ya. Selamat sore teman-teman, nama saya Fernanda Wahdani. Kalau kata Julia Evre, manusia lelah berubah menjadi mesin sejak jiwanya hilang karena kepentingan materi. Jadi sekarang itu jiwa-jiwa pemuda-pemuda sekarang itu hilang karena materi. Padahal kalau kita lihat dulu, kata Ben Anderson, waktu awal-awal kemerdekaan, dia menyebutkan bahwa pemuda itu orang yang belum menikah. Karena orang yang belum menikah itu masih berpikir utopis, belum dihantam dengan realitas, makanya anak bojo seperti itu. Tapi yang kita lihat realitas sosial sekarang ini kan, bahkan anak SMA itu udah disinggungin sama hal-hal materialistik gitu, dan dipermudah dengan sistem oleh pinjol dan lain sebagainya. Adzan dulu ya Mas. Oh ya. Tak lanjut aja ya. Kalau kita melihat sirkus gitu kan,
sirkus itu gajah itu terlatih, tapi nggak terdidik. Karena kalau terdidik dia akan berpikir kalau duduknya gajah itu ya nggak duduknya manusia. Karena dia harusnya berdiri. Dan itu realitas seperti itu terjadi sekarang ini gitu loh. Kita biasa terlatih punya skill tapi nggak ada jiwa, kehilangan jiwa gitu. Kehilangan cara berpikir. Kita hanya seperti mesin-mesin. Pertanyaannya kepada Pak Seno ya, selaku seniman dan akademisi juga, bagaimana peran pendidikan sekarang ini dan kesenian untuk menimbulkan jiwa gitu, jiwa proses berpikir seperti itu. Kalau di Islam kolbu gitu Pak. Sependek pengetahuan saya karena seni itu bergaliter kan, setara gitu. Lah untuk menanamkan jiwa-jiwa terhadap pemuda yang sudah menjadi mesin-mesin ini gimana gitu Pak, dari sudut pandang seniman dan akademisi. Terima kasih. Udah? Oke, Mas Turun. Mas siapa? Mas Fernanda. Langsung. Oke, monggo Mas. Sekedap gitu ya. Ini Mas Seno, saya mau tadi kan bahas wacana. Itu kan tadi dekat sekali dengan diskursusnya Foucault ya. Yang mau saya tanya, kenapa kok banyak orang yang kena kibul gitu? Terus apakah yang jamak itu tidak punya kesempatan secuil untuk proses kritis gitu? Jika tidak punya, lalu bagaimana? Itu aja sih Mas. Oke, nunggu azan yang bagian sana dulu ya teman-teman. Mohon maaf ada anti klimaksnya dulu. Nanti saya dimarahin bapak saya soalnya. Bentar ya Pak. Ya, yang sana ya. Aku sudah terhegemoni soal ini. Maaf ya teman-teman, ini wacana dominan di keluarga saya gitu. Dominasi kuasanya besar sekali soal ini. Enggak. Yang tadi di situ aja tuh. Udah selesai. Yang sebelah situ aja tuh. Ora yang jadi. Iya, yang jadi batas tadi sudah selesai. Jadi ada dua pertanyaan Pak Seno dan nanti minta tanggapannya kawan-kawan yang lain juga. Yang pertanyaan itu posisi Pak Seno sebagai seniman dan akademisi, bagaimana kemudian Bapak melihat wacana kibul ini dalam dunia pendidikan kita? Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa terkibuli gitu ya Mas ya, bisa terkibuli dalam wacana kesenian ya yang seharusnya egaliter gitu ya. Begitu Bapak, monggo. Saya kira apa ya, pendidikan kita hari ini itu gagal menanamkan hal yang paling penting, ya, bahwa yang terpenting adalah ilmu. Ya, itu tetap penting memang, tapi dia selalu kalah penting dengan ijazah, dengan pekerjaan, dengan syarat-syarat administratif. Gitu. Dalam dunia pendidikan hal itu menjadi lebih penting, bukan hanya di tiap sekolah, bagi juga untuk negara. Administrasi jauh lebih penting, jauh lebih vital, jauh lebih hakiki kalau itu ada gitu ya, dibanding satu budaya keilmuan. Jauh sekali gitu. Jadi kalau ada orang bilang
Saya sekolah karena pengen jadi ilmuwan itu seperti dia bercanda. Gitu. Iya kan? Dia bercanda gitu. Nah itu hal yang paling menyedihkan saya kira ya. Ya ijazah bukan nggak penting, gitu. Tapi menjadi terlalu penting, gitu. Karena seolah-olah menjadi satu-satunya hal yang perlu diraih. Kalau misalnya dapat ijazah tapi nggak dapat ilmunya seperti tidak apa-apa. Karena pokoknya ijazahnya sudah. Jadi bodoh sedikit nggak apa-apa gitu. Bodoh sedikit katanya. Ya saya kira itu yang pendidikan kita gagal. Gagal sejak taman kanak-kanak SD menanamkan hal bahwa ilmu itu sangat perlu untuk membebaskan manusia dari keawamannya. Kita lebih senang jadi orang awam. Karena nggak ngerti apa-apa itu enak. Nggak gelisah, tenang, tidak dihadapkan dengan kenyataan yang memang sangat meninabobokan, gitu, ya. Gelisah kita. Kalau apa yang selama ini kita percaya ternyata salah semua. Jadi kalau kita lihat satu kenyataan yang menyakitkan, jangan sampai lihat syukur-syukur jangan terjadi pokoknya. Padahal kita cukup kritis dikit aja tahu gitu. Tapi buat kita terlalu mahal beli itu, terlalu mahal. Ngapain belajar susah-susah hanya untuk kurang bahagia gitu. Nah, saya kira itu ya. Ini kalau dianggap akademisi ya. Gitu. Saya baru tahu sekarang istilah akademisi itu. Oh ada ya akademisi itu ya. Yang saya lihat cuma orang-orang yang kerja sebagai dosen ya, kerja sebagai guru ya, karena nggak ada kerjaan lain. Gitu ya. Dan akademisi itu hanya menunjuk lembaga sekolah loh, bukan saintis ya, beda lagi tuh. Ya, Edison bukan saintis, banyak penemu bukan akademisi, semua apa toh, DO kan atau nggak sekolah dan segala macam kan, semua penemu itu, ketimbang sekolah saya neliti aja gitu. Nah, semangat saintis ini nggak ada di kita. Kenapa? Karena tidak dihargai. Siapa yang menghargai? Wah kamu anakku, kamu meneliti terus ya meskipun gak ada uangnya, saya bangga sama kamu gitu. Apalagi cuma meneliti sastra, waduh. Kamu meneliti khayalan katanya, fiksi. Itu celaka emang. Gitu. Satunya lagi apa tadi? Yang seharusnya kan wacana seni itu egaliter, gitu. Tetapi kenapa kita mudah terkibuli gitu, Pak? Oh gitu. Ya karena kita senang dengan kibul itu, ya kan? Kalau nggak suka karena udah menolaknya kan? Kita menyukainya, dan itu nggak selalu jelek. Ya misalnya sederhana aja, ketimbang saya beli konser Jack Jazz, kan? Berapa tuh? Berapa juta untuk 3 malam gitu kan? Nah saya mending klik YouTube aja gratis. Ya kan? Atau bayar murah supaya nggak ada iklannya gitu kan? Gitu. Kenapa saya melakukannya? Kenapa saya tidak datang menyumbang uang untuk seniman itu? Yang saya kagumi itu gitu. Ya karena buat kita ini lebih enak ketimbang desek-desekan sama penonton lain gitu kan? Bisa kena COVID lagi gitu. Nah, undang pakai perlengkapan ini semua, headset kan lebih dahsyat penghiburan dirinya gitu kan? Gitu. Ya. Saya kira kita harus punya alasan untuk itu. Kalau Anda ikut standar saja, gitu kan, menjadi konsumen agung, nah gitu kan. Saya sudah nonton semua karya seni penting tahun ini. Saya nonton semua konser, kalau perlu jual motor, gitu kan. Saya udah tahu semua, udah baca semua buku sastra pemenang, gitu kan. Gitu. Kalau tidak, saya bukan seorang konsumen yang hebat. Gitu. Saya kasihan juga sama orang-orang seperti ini. Ya gitu. Enggak apa-apa kok, saya belum lihat ini, lihat itu enggak apa-apa. Saya udah bahagia lihat entah siapa gitu. Iya. Saya sudah bahagia beli buku bekas tuh Mas Bandung itu. Ya, buku bekas yang penulisnya belum bisa nulis apa. Saya seneng, kenapa saya harus minder dengan mereka yang sudah baca semua buku pemenang Nobel gitu.
Nggak mesti kita kok mengangkat diri ya pada satu kelas sosial tertentu ya sebagai konsumen agung gitu, kan? Sampai harus beli baju baru untuk nonton konser gitu kan. Misalnya konser musik klasik ya, yang kita batuk aja semua orang lihat itu gitu. Itu. Jadi dalam seni pun kita ditantang untuk demokratis. Kalau saya senangnya lihat mural-mural yang gratis itu. Nah, saya punya alasan kenapa saya suka, itu yang penting. Bukan karena nggak punya duit gitu. Ya. Karena mau dibolak-balik, mural itu bagus kok. Saya bikin nggak bisa. Gitu. Ya kenapa tidak? Gitu. Cuman kita supaya lebih bertanggung jawab, bisa bertanggung jawab ngomong kenapa mural saya suka, minimal kenapa saya suka, bukan kenapa itu bagus gitu. Saya suka karena jadi senang. Kenapa senang? Saya menjadi apalah kritis kayak apa kayak gitu. Jadi tahu macam-macam hal hanya dari mural. Dan bukan hanya ya ngerjainnya itu kan penuh dengan kemahiran kan, gitu, dan keterampilan. Gitu. Nah saya kira itu. Jadi sebagai konsumen saja, penonton saja, itu pun setara dengan senimannya gitu. Saya menolak seni kamu, saya nggak perlu lihat seni kamu hebat silahkan. Tapi saya menonton yang tidak dianggap seni, padahal seni juga gitu. Hah? Saya udah seneng kok duduk di warung terus orang itu selalu lewat jam sekian main ngamen gitu. Kan ada kan pengamen jago yang nggak pernah diakui kan, gitu. Ya kita aja lah yang dengerin dia gitu, ya kan. Dan kita nyatanya mau bayar, ya kan, sebagai penghargaan bukan kasihan gitu. Makanya orang lain kasih 2.000 kita kasih 10.000 misalnya nih, kalau pas punya duit. Penghargaan itu sudah sebuah nilai, gitu ya. Oke silahkan. Ada yang mau respon Mas Saifur? Respon enggak? Enggak. Bari? Mbak Lia? Oh ya, satu lagi teman-teman, setelah ini kita tak cut. Ya, satu lagi ya. Oh ya, silakan Mas Iwan. Monggo. Tes ya. Saya menambahi sambil bertanya kepada semuanya. Saya beruntung sebagai generasi yang bertemu generasi di masa perjuangan kemerdekaan, di masa Soekarno. Kami juga pelaku seni anti Soeharto dan kami melihat bersinggungan dengan generasi digital hari ini. Kalau masa Soekarno, saya ketemu mereka teman-teman kawan-kawan exile di Eropa itu yang nggak bisa balik ke sini. Di kepala mereka masih berpikir tentang kemerdekaan, demokrasi dan masa depan Indonesia yang buat mereka itu tidak terarah. Mereka masih di sana kepalanya. Dan mereka masih mengamati Indonesia sampai hari ini dan merasa tidak bahagia begitu. Karena ya mereka cita-citanya masih seperti kepalanya Soekarno atau partai yang sudah terlarang itu. Kemudian generasi kami tentang demokrasi. Demokrasi yang tidak pernah sampai, yang hegemoninya terlalu dikuasai Barat yang untuk memperkosa alam kekayaan Indonesia berlangsung sampai hari ini, yang mungkin Jokowi dianggap sudah menyelamatkan sebagian. Nah kalau generasi hari ini itu saya lihat miskin dengan kesadaran zaman. Karena hari ini bukan seperti pemikiran neoliberalismenya, anti neoliberalisme masa Soekarno maupun memperjuangkan demokrasi masa saya. Hari ini itu krisis iklim depan mata, krisis kemanusiaan depan mata, bahkan multi krisis, tetapi generasinya terlalu cair, terlalu punya dunia masing-masing, sementara PR kita terlalu banyak. Itu pertanyaan saya di Jogja itu pembukaan pameran festival tuh hampir tiap hari, ini Mbak Alia tahu. Tapi kadang kita harus bisa melihat mana yang betul-betul harus seperti Mas bilang tadi, memang hari ini terlalu banyak, tapi
yang betul-betul bagian dari merespon zaman itu memang menyedihkan. Nah, pertanyaan saya sendiri dan semuanya, kita perlu bagaimana menyelamatkan semuanya dengan jumlah manusia yang sudah terlalu banyak, dengan sejumlah isu yang sudah terlalu banyak juga, karena kita jangan-jangan sebagai pelaku seni budaya yang sangat autis. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Iwan. Jadi generasi kita, generasi kurang kesadaran teman-teman menurut Mas Iwan gitu. Itu kita diskusikan nanti di luar gitu. Karena udah maghrib, udah masuk waktu sholat, barangkali Mas Soifur, Pak Seno atau Bari atau Mbak Alia ada yang mau direspon. Mas Soifur tadi mau ada tipis-tipis gitu? Oh ya, monggo kalau ada. Ya, iya. Tadi sebenarnya kita lihat sebagai pertanyaan reflektif saja. Ketimbang berjawab kan soalnya itu bukan untuk didebatkan pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Jadi untuk direfleksikan. Jadi Iya Mas. iyalah gimana ya. Tetapi sebenarnya kepada siapa telunjuk itu diarahkan gitu. Apakah kepada teman-teman saya di depan, kepada saya, kepada semua orang. Saya bagaimana ya, karena ngomongin politik tadi, ngomongin sistem dan segala macam itu di pertanyaan saya di awal, apakah kita punya pilihan? Jangan-jangan memang kita nggak punya pilihan, tapi kita dipilihkan. Artinya kalau itu dipilihkan ada sistem yang bekerja. Jangan-jangan ketidakkritisan kita itu juga adalah sistem. Artinya ketika ada teman tadi yang soal politik uang dan segala macam, jangan-jangan memang sistem memelihara kemiskinan untuk komoditas politik gitu. Karena kemiskinan itu dipelihara supaya jadi alat jual beli politik. Itu kan itu sistem, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya adalah kepada siapa telunjuk ini? Saya akan membela teman-teman saya yang di depan ini jika telunjuk semuanya diarahkan kepada teman-teman generasi hadir ini. Terima kasih. Ya. Monggo, Mas Seno, tipis-tipis respon terakhir mungkin. Ya, satu komentar aja. Yang harus nomor satu diselamatkan itu jika kita merasa menghadapi situasi yang dalam tanda kutip berbahaya, itu adalah pikiran kita sendiri. Itu aja. Kita jadikan movement teman-teman. Bari, Mbak Alia jelas no. Orasi nanti Mbak Alia terakhir. Apa ini? Satu dua kalimat lah Bar. Ya? Saiki tilian nganggo ngene iki. Untuk nutup ya? Aku kayaknya nggak berkapasitas juga untuk jawab pertanyaan itu soalnya. Iya Pak Fatih pasti berkapasitas kalau pakai Pak Fatih gitu. Mungkin buat penutup ya pandai-pandailah ngibul tapi jangan mau dikibulin lah gitu lah. Oke. Mbak Alia. Ya, kalau kita ngomongin teman-teman di depan yang mungkin tadi kita menyebut generasi tertentu gitu ya. Anggap aja ini semua playground gitu. Jadi playground itu dia punya, kalau tadi Mas Seno menyebut kebebasan gitu ya. Ya ini anggap satu bagian dari ruang bermain gitu yang bisa jadi tujuannya bukan tadi mencari kebenaran mutlak, tetapi justru kita tawar-menawar, bernegosiasi dengan spekulasi-spekulasi yang ada gitu. Jadi justru kalau menurutku teman-teman di generasi ini punya kebebasan untuk bermain-main, dan dari bermain-main itu jangan-jangan kesadaran kritis bisa muncul gitu. Baik, terima kasih Mbak Alia. Tepuk tangan untuk sore sampai petang ini kawan-kawan. Barangkali tidak hanya negosiasi seperti yang ditawarkan Mbak Alia, tapi kita pulang dari pertemuan-pertemuan seperti ini, barangkali kita pulang membawa pertanyaan-pertanyaan. Itu saja yang dapat kita diskusikan pada sore hari ini. Semoga kegiatan-kegiatan yang seperti ini akan semakin menjamur di titik-titik kecil dimanapun, sehingga kita memiliki ruang untuk berbicara yang barangkali hari ini dianggap sebagai sebuah ancaman. Terima kasih, selamat malam.